Halo adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu tentang pesawat kecil. Yang termasuk ke dalam kelompok pesawat kecil yaitu pesawat-pesawat yang saat lepas landas atau take off mempunyai berat maksimal atau paling beratnya yaitu 5.670 kilo. Ya, berat ya adik-adik ya, padahal sebenarnya itu termasuk ringan untuk ukuran pesawat. Ya, pesawat kecil pada umumnya digunakan ada 5 nih. Yang pertama bisa digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang. Tapi penumpang yang diangkut tidak sebanyak penumpang yang adik-adik gunakan nih pesawatnya saat berlibur, misalnya saat ke Bali atau saat ke luar negeri. Yang kedua bisa juga untuk wisata udara adik-adik. Yang ketiga untuk keperluan fotografi, misalnya untuk memfoto suatu tempat atau lokasi dari ketinggian tertentu, dari atas adik-adik. Lalu yang keempat, bisa juga digunakan sebagai hobi, olahraga, atraksi atau hiburan. Dan yang kelima, bisa juga digunakan sebagai kendaraan pemadam kebakaran. Tahu nggak adik-adik, ide untuk membuat pesawat terbang sudah ada loh dari zaman dulu, dari tahun 1300-an. Bahkan pada tahun 1480-an, seorang seniman yang terkenal nih asal Italia yang namanya Leonardo da Vinci bahkan sudah menggambar rancangan pesawat dengan mesin yang mempunyai sayap yang bisa mengepak dan juga mesin yang ada baling-balingnya yang bisa berputar. Nah, baru pada tanggal 4 Desember 1903, pesawat pertama berhasil diciptakan oleh dua orang kakak beradik yang berasal dari Amerika Serikat. Namanya adalah Orville dan Wilbur Wright, atau biasa dikenal dengan Wright bersaudara. Pada mulanya, adik-adik, pesawat yang diciptakan oleh Wright bersaudara ini terdiri dari dua pasang sayap, sehingga pesawat ini dikenal dengan pesawat sayap ganda atau biplane. Pesawat biplane ini terdiri atas bagiannya mesin, rangkanya terbuat dari kayu loh, dan juga kain terpal atau kain kanvas yang dibentangkan pada kerangkanya. Pesawat ini dulu terbangnya nggak cepet-cepet tadi nggak bisa ngebut, disebutnya cukup pelan, yaitu sekitar 116 km per jam. Namun pesawat ini bisa loh digunakan waktu itu pada masa Perang Dunia Pertama. Ya, pada masa perang waktu dulu, pesawat ini digunakan sebagai pesawat pengintai atau pesawat mata-mata adik-adik untuk mengawasi musuh. Ya, jadi yang bisa duduk di dalam pesawatnya ada dua, yaitu ya yang di depan adalah pilot, yang di belakang adalah pengintai. Nah, tadi sedikit cerita mengenai sejarah penemuan pesawat. Sekarang kita masuk yuk ke cerita mengenai fungsi pertama dari pesawat kecil, yaitu sebagai kendaraan pengangkut. Kakak mau cerita nih, ada dua jenis pesawat kecil pengangkut. Yang pertama adalah model yang paling terkenal dari pesawat kecil pengangkut. Namanya adalah Cessna 172 Skyhawk. Ya, pesawat Cessna ini mempunyai 3 roda. Lalu kapasitas penumpangnya 4 orang, termasuk pilot, kopilot. Ya, berarti yang bisa duduk di dalamnya 2 orang lagi. Ya, pesawat Cessna ini pertama kali terbang adik-adik tahun 1955, sudah lama, tapi sampai sekarang masih diproduksi loh. Pesawat Cessna ini selain bisa mengangkut penumpang atau barang, biasanya lebih banyak digunakan yang pertama untuk latihan pilot-pilot baru nih adik-adik. Lalu yang kedua bisa digunakan sebagai ambulans udara adik-adik. Maksudnya apa nih? Jadi untuk menjangkau orang-orang yang tinggalnya di daerah terpencil ya, contohnya di Australia yang rumahnya berjauhan satu sama lain ya, di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan lain. Maka cara tercepat untuk mendapatkan perawatan medis bagi orang yang sakit yaitu dengan ambulans udara atau pesawat kecil ini, atau juga bisa juga mengantarkan dokter kepada orang sakit yang membutuhkan penanganan segera. Yang berikutnya, selain tadi Cessna 172 Skyhawk, ada juga pesawat pengangkut ringan yang namanya Dornier 228. Selain digunakan sebagai ambulans udara, pesawat tipe ini juga bisa digunakan antara lain yang pertama untuk patroli maritim. Aman nih maksudnya. Ya, untuk mengawasi perairan adik-adik ya. Jadi mengawasi lautan dari ketinggian tertentu dari udara.
Ya, lalu digunakan juga untuk mengantar pasokan bahan makanan, bahan pakaian, atau keperluan rumah tangga lainnya untuk orang-orang yang tinggalnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di daerah kutub. Nah, dan juga digunakan untuk mengantar orang-orang yang bekerjanya di lepas pantai, di pengeboran minyak misalnya adik-adik ya. Jadi untuk pergi dari daratan ke tempat kerjanya yang biasanya di tengah laut dan untuk kembali lagi pulang ke daratan. Kedua model pesawat ini, yaitu model Cessna dan juga Dornier, telah dimodifikasi supaya mereka bisa terbang ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Jadi mereka punya keunggulan atau kehebatan adik-adik. Ya, misalnya nih, model Dornier supaya dia bisa mendarat dengan aman di kutub ya, di es. Model Dornier dilengkapi dengan alat penahan laju atau namanya skid. Ya, yang kedua pesawat ini dibekali juga dengan tangki bahan bakar tambahan adik-adik sebagai cadangan kalau tidak sempat mengisi bahan bakar. Nah, ada lagi, mereka juga dibekali oleh kemampuan short take off and landing, yang artinya bisa mendarat dan juga bisa lepas landas dalam jarak yang pendek. Jadi misalnya bisa take off atau lepas landas di lapangan yang sempit, atau bisa berhenti begitu saja saat mendarat. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu pesawat kecil sebagai kendaraan wisata udara. Apa ya maksudnya? Ya, maksudnya, jadi pesawat kecilnya digunakan oleh penumpang yang ingin menikmati pemandangan dari atas pesawat, ya dari ketinggian tertentu. Misalnya pemandangan alam, pemandangan sebuah kota. Ya, ada nih adik-adik, pesawatnya namanya Piper PA-23 Aztec. Ya, pesawat kecil ini membawa penumpangnya melihat pemandangan Grand Canyon dari atas ya, tempatnya ada di Arizona di Amerika Serikat. Ya, tur ini sudah berjalan selama 30 tahun adik-adik, sampai sekarang juga masih ada. Lalu ada juga tur menggunakan pesawat kecil ya untuk melihat pemandangan seluruh kota New York adik-adik. Ya, jadi tinggal duduk manis di atas pesawat tapi bisa diajak berkeliling satu kota adik-adik. Ada juga melihat pemandangan bukit yang indah di Sonoma Valley, California. Ya, bagaimana di Indonesia? Apakah sudah ada? Ada juga adik-adik. Ya, adik-adik bisa naik pesawat kecil untuk melihat pemandangan kota Banyuwangi. Ya, ada apa aja nih di Banyuwangi? Ya, adik-adik akan diajak untuk melihat Kawah Gunung Ijen. Ya, lalu adik-adik juga bisa melihat Pantai Plekung dari atas pesawat. Menarik ya adik-adik ya. Fungsi pesawat kecil yang ketiga yaitu bisa digunakan sebagai hobi, olahraga, dan juga hiburan atau atraksi. Sebagai hobi atau olahraga, yang pertama ada nih namanya pesawat terbang layang atau gantole. Ya, pesawat ini unik loh adik-adik karena tidak menggunakan mesin dan juga bahan bakar. Loh, lalu gimana cara kerjanya, Kak? Ya, pilot dari gantole akan mengangkat pesawatnya ke udara. Nah, biasanya orang yang akan menggunakan gantole harus naik ke tempat yang cukup tinggi, misalnya ke bukit atau gunung. Lalu pilotnya akan menggunakan kaki untuk lepas landas adik-adik, jadi seperti berlari kecil. Ya. Ada apa aja nih bagian dari gantole? Rangkanya terbuat dari logam. Lalu sayapnya ada yang kaku, tapi ada juga yang terbuat dari bahan yang lentur, sehingga saat terisi udara akan menggembung membentuk sayap. Nah, gimana cara mengendalikannya ya? Pilot dari gantole menggunakan berat tubuhnya adik-adik. Ya, jadi untuk belok ke kiri, ya berat tubuhnya dipindahkan ke kiri atau agak condong ke kiri. Kalau mau belok ke kanan, berarti badannya harus agak condong ke kanan. Nah, untuk menambah dan mengurangi kecepatannya gimana dong? Ya, jadi harus digerakkan sayapnya, digerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, untuk bisa menambah atau mengurangi kecepatan terbangnya. Selain itu, ada juga loh adik-adik orang yang memanfaatkan pesawat kecil untuk hobi yang lain. Ya, hobi balap adik-adik. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya, balap mobil, balap motor, bahkan balap karung ya. Tapi apakah adik-adik sudah pernah lihat balap pesawat? Ada loh adik-adik.
Ya, jadi balap pesawat pertama yang pernah diadakan yaitu pada tahun 1909 di Prancis, adik-adik. Ya, awalnya dulu hanya ada 4 peserta, ya, menggunakan pesawat kecil. Tapi yang uniknya adik-adik ya, saat pertama kali itu tidak ada satupun peserta yang lolos di garis finish. Lucu ya adik-adik ya. Nah, tapi sampai sekarang masih ada kejuaraan balap nih ya adik-adik, sampai sekarang masih berkembang terus. Nah, kalau sekarang sudah ada juara-juaranya. Lomba balap pesawat yang paling terkenal ada nih adik-adik, namanya Kejuaraan Nasional Balap Udara. Tempatnya ada di Reno, Nevada, Amerika Serikat. Ya, pada kejuaraan ini yang ditandingkan ada 2, yaitu adu cepat atau kecepatan dan juga akrobat adik-adik. Ya, jadi pesawatnya bisa melakukan aksi-aksi yang menarik, misalnya bisa berguling atau juga berputar-putar, terbang terbalik, ya bahkan terbangnya 90 derajat, menukik tajam lalu naik lagi. Nanti kita lihat ya videonya. As they come across the steel start-finish pylon, it's a sharp left turn onto the course, which is the shorter course than the Unlimiteds or the Jets run, and that first turn gets awfully crowded. Going to be 5 laps around this 5-mile course here for a total just under 25 miles. I always hold my breath in this first turn. Look at that. You can't appreciate how many airplanes are in a small amount of real estate unless you're in a cockpit looking down. Nothing but wings, canopies, and props around you. Such a big part of the experience here. The sounds of each in the different classes, Steve, but this one truly unique in these T6s. T6s have their own sound. Now that low rumble you hear, that's that 1340 cubic inch radial Pratt Whitney air-cooled engine. That loud crackling sound you hear, that's the 100 inch to 109 inch propeller. It's a two-bladed prop, but it's so long. Nah, ada juga adik-adik pesawat kecil yang digunakan untuk atraksi atau hiburan. Ya, jadi orang-orang dengan keahlian tertentu ya menggunakan pesawat kecil untuk menghibur penonton yang datang. Ya, kalau adik-adik lihat sirkus, biasanya yang memberi hiburan siapa? Ya, orang-orangnya ya yang jago akrobat dan juga hewan-hewannya ya biasanya adik-adik ya. Nah, kalau ini ada loh adik-adik, sirkus menggunakan pesawat, ya namanya The Flying Circus Air Show. Nah, ini orang-orang yang jago akrobatik, tapi dia melakukannya di atas pesawat yang terbang adik-adik ya. Jadi akrobat di atas pesawat terbang dari ketinggian tertentu, bahkan tidak menggunakan tali adik-adik. Ya, hati-hati ya adik-adik ya, kita mau lihat videonya, tapi adik-adik jangan coba-coba ya, karena semuanya ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. As he hangs under that wing. There he is, dangling by his feet. Look at the wind pressure blowing him back. And now sitting up into the wind. 1 year ago today, he had a broken back, and look at everybody else. Get in line. We got lots of airplanes standing by, and we got lots of daylight left. Picture taking pass. There's the tip of tiptoe right there. Fungsi dari pesawat kecil yang keempat yaitu bisa digunakan sebagai kendaraan pemadam kebakaran atau disebutnya juga dengan pesawat pengebom air. Ya, pesawat ini digunakan kalau terjadi kebakaran yang besar atau di tempat yang sangat luas adik-adik. Ya, sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran yang ada di darat. Ya, makanya pesawat-pesawat ini dirancang khusus untuk membantu memadamkan api. Ya, pesawat kecil ini bisa menggunakan air, busa, atau bahan kimia tertentu untuk memadamkan api dari atas adik-adik, dari ketinggian tertentu. Ya, untuk bahan kimia biasanya menggunakan pewarna adik-adik, dan warnanya biasanya merah terang. Ya, jadi pilotnya tahu lokasi mana saja yang tadi sudah disemprotkan cairan untuk memadamkan apinya.
Nah, ada nih beberapa contoh pesawat kecilnya. Yang pertama ada namanya pesawat Douglas Invader. Ya, dia bisa menukik tajam sambil menyemprotkan bahan kimia untuk memadamkan api. Ada juga pesawat pemadam kebakaran yang disebut dengan pesawat amfibi. Maksudnya apa ya? Ya, pesawat amfibi itu maksudnya pesawatnya bisa terbang biasa di udara, tapi bisa juga mendarat di air, adik-adik. Contohnya ada namanya Bombardier 415. Ya, pesawat ini bisa mengambil air dalam waktu yang singkat adik-adik. Dalam 12 detik bisa mengambil air sebanyak 6.000 liter. Ya, lalu dia akan terbang menuju tempat terjadinya kebakaran ya, lalu menyemburkan airnya dengan cara membuka pintu bagian bawahnya. Lalu ada yang kedua nih namanya Canadair CL415. Nah, Canadair ini sangat unik adik-adik. Bagian badannya seperti bentuk lambung dari perahu. Ya, dia bisa mendarat di air, bahkan bisa mengapung juga adik-adik. Ya. Bagian mesinnya ada di atas sayapnya, jadi aman dari air. Ya, Canadair ini bertugas menjaga hutan-hutan di Kanada. Jadi kalau ada kebakaran, nah Canadair ini yang pertama dikirimkan adik-adik. Sama nih adik-adik, dia juga bisa mengambil air sambil terbang berputar-putar di atas danau dalam waktu 12 detik bisa membawa 6.000 liter air. Nah, setelah kita cari tahu, sekarang kakak punya pertanyaan ya. Yang pertama, apakah adik-adik ingat apa saja tadi fungsi atau manfaat dari pesawat kecil yang sudah kakak ceritakan? Sebutkan ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, kalau nih misalnya kakak mau ajak adik-adik field trip, naik atau lihat pesawat kecil. Adik-adik mau naik atau mau lihat pesawat kecil yang mana? Ceritakan ya, kenapa adik-adik pilih pesawat itu. Oke adik-adik, kakak tunggu jawabannya ya. Dah.